dari hamba Allah di Kediri. Kenapa di Al-Quran Allah berfirman La ilaha illahua? Bukankah Al-Quran itu perkataan Allah Ustaz? Tetapi kenapa Allah tidak berfirman La ilaha illa ana? Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi kenapa di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman La ilaha illa huwa? Tidak ada yang berhak disembah melainkan hanya Dia. Padahal Al-Quran itu kan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah. Kenapa tidak dikatakan La ilaha illa ana? Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Aku. Itu namanya uslub ya, uslub Al-Quran, gaya bahasa Al-Quran. Bahkan Allah tidak hanya mengatakan La ilaha illa huwa atau La ilaha illa ana. Bahkan Allah mengatakan La ilaha illa anta. Sebagaimana ucapan Nabiullah Yunus ketika berada di perut ikan, beliau diberi ilham oleh Allah untuk mengucapkan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat kezaliman. Beliau mengakui kezaliman dirinya saat beliau meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman sebelum Allah perintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Maka beliau merasa berbuat kezaliman dengan meninggalkan kaumnya dan tidak sabar dalam mendakwai kaumnya. Maka ini namanya uslub. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran mengatakan begini, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah Rabb kalian. Ya. Ini kenapa enggak sembahlah aku? Ya memang ada di ayat yang lain sembahlah aku. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan, kata Allah, bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka menyembahku semata. Kadang-kadang ada digunakan kata-kata seperti ini namanya al-mutakallim. Kadang-kadang digunakan dengan bentuk-bentuk yang lain, ghaib, seperti Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah sesembahan kalian. Ini namanya tanwi. Tanwi itu membuat macam-macam dalam uslub gaya bahasa Al-Quran. Dan ini kalau kita belajar balaghah, ini keindahan bahasa namanya. Kalau antum nulis misalnya karangan, semuanya adalah aku dan saya, tidak indah. Kalau ada aku, ada kamu, ada saya, ada dia, itu indah. Walaupun yang mengucapkan adalah orang yang sama. Saya beri contoh. Saya menulis surat. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengkabarkan Alhamdulillah keadaan saya ibu sehat walafiat di Makkah Al-Mukarramah. Saya pernah menulis surat kepada istri dan ibu saya ketika saya di Makkah. Kemudian terakhir tertanda putra ibu Muhammad Yusron Mustafa. Kenapa tidak saya tulis tertanda putra ibu aku? Kenapa ditulis Muhammad Yusron Mustafa? Inilah keindahan bahasa. Jadi keindahan bahasa, kita pun sering mengatakan hal yang serupa. Misalnya kita sedang nelpon seseorang yang orang itu belum kenal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya? Oh ini dengan aku. Nggak bisa. Ini dengan Muhammad Yusron Mustafa. Jadi seperti itu. Padahal saya sedang menyebutkan jati diri saya. Jadi itu namanya tanwi. Dibuat macam-macam dalam uslub gaya bahasa Al-Quran yang menunjukkan balaghahnya Al-Quran, keindahannya Al-Quran. Insya Allah yang belajar bahasa Arab, yang sampai ilmu balaghah, saya kebetulan ngajar balaghah dan adab, itu nanti akan paham di situ betapa indahnya ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab.